Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan, ihwat, muslimin, muslimat. Di sini saya bukan ustazah, bukan pula untuk menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dilapangkan rizki, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Mubarah Hania. Nah, di video ini saya ingin bercerita mengenai sholat ya. Karena sholat ini adalah amalan yang paling tinggi dan yang akan pertama sekali dihisab ketika di akhirat nanti. Sebenarnya bagi kita umat muslim atau umat Islam, kita sudah mengetahui bahwa sholat ini adalah kewajiban kita ketika kita sudah dewasa dan berakal. Jadi ini tidak boleh kita tinggalkan. Tapi di antara kita masih ada juga yang lalai, bahkan meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu disebabkan karena kita tidak mengetahui atau menyadari manfaat dari sholat. Biasanya malah sholat ini terjadi ketika kita sedang dalam keadaan sulit, kita sedang sibuk dengan pekerjaan kita, ataupun kita sedang sibuk dengan duniawi kita saja. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita malas untuk mengerjakan sholat. Yang pertama, kita tidak mengetahui betapa buruknya orang yang malas untuk sholat, dan begitu besar ancaman Allah untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sholat itu kunci kebaikan, sholat itu kuncinya surga, dan sholat itu adalah tiangnya agama. Jika di antara kita bagus akidahnya, bagus agamanya, bagus amal kebaikannya, tapi tidak sholat, maka di akhirat nanti kita tidak mempunyai kunci kebaikan, maka di akhirat nanti kita tidak mempunyai kunci surga, bahkan kita termasuk orang-orang yang tidak mempunyai tiang agama. Ini berarti jika di antara kita ada yang puasanya bagus, sedekahnya lengkap, bahkan sudah berhaji, tapi dia tidak sholat, maka dia dikatakan termasuk orang-orang yang kafir. Bahkan Rasulullah pernah bilang, batas kekafiran dengan keislamanmu adalah sholat. Jadi ketika kamu tidak sholat, maka kamu termasuk orang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, yang menyebabkan seseorang menjadi malas sholat karena ia tidak mengetahui atau ia tidak memahami manfaat dari sholat, baik secara batin ataupun secara lahir. Secara batin, sholat ini adalah jarak terdekat kita dengan Allah. Dengan sholat, maka batin kita akan menjadi tenang, karena sholat ini adalah pertemuan kita dengan Allah. Secara lahir, sholat ini adalah momentum kita bercerita dengan Allah. Jika kita tidak memiliki sandaran lagi dalam keterpurukan, maka sholatlah, berceritalah dengan Allah. Karena sholat ini adalah momen kita bercerita dengan Allah. Adapun momen Allah bercerita kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Nah, yang ketiga, yang menyebabkan seseorang menjadi malas sholat adalah menjadikan sholat itu sebagai kewajiban, bukan kebutuhan. Padahal sholat ini adalah kebutuhan kita. Jadi sama halnya dengan apabila kita sedang lapar ya. Kalau kita lapar, kita kan butuh makan. Apabila kita haus, kita itu butuh minum. Dan apabila kita ngantuk atau kita sedang lelah, kita itu butuh tidur ataupun istirahat. Begitu pula dengan diri kita ataupun dengan rohani kita. Jadi rohani kita ini juga perlu ketenangan
jiwa atau ketenangan hati. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan ketenangan jiwa atau ketenangan hati itu tadi, yaitu dengan cara minimal 5 kali sholat dalam satu hari. Jadi, jadikan sholat ini sebagai kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban saja. Yang keempat, kita tidak mengetahui betapa pentingnya sholat, karena sholat ini adalah perintah langsung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui Isra Mi'raj, dan itu langsung tanpa perantara malaikat Jibril untuk mewahyukannya. Di situ jarak terdekat yang pernah dicapai oleh manusia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah pulang dari pertemuan itu, Nabi Muhammad membawa oleh-oleh kepada kita, yaitu perintah untuk mengerjakan sholat. Masa iya kita mau mengabaikan oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Oh ya teman-teman, jadi rukun Islam itu ada 5 ya. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Nah, jadi dari kelima rukun Islam ini belum tentu kita sebagai muslim mampu mengerjakan kelimanya ya. Jadi kalau yang ketiga ini kan zakat, belum tentu kita sebagai muslim itu mampu untuk berzakat apabila kita itu termasuk golongan orang yang miskin. Nah, yang keempat ini adalah puasa di bulan suci Ramadan. Tapi sebagai umat muslim kita belum tentu bisa melaksanakan puasa karena hal-hal tertentu ya, seandainya kita sedang sakit ataupun kita sedang dalam kendaraan dan kita tidak memungkinkan untuk berpuasa. Yang kelima adalah haji. Jadi kita sebagai muslim juga belum tentu bisa untuk pergi berhaji, karena jika kita tidak memiliki biaya ya, sudah pasti dilaksanakan oleh seorang muslim ada 2 ya. Yang pertama syahadat. Syahadat ini kita ucapkan sekali dalam seumur hidup. Dan yang kedua adalah sholat. Nah, sholat ini tidak bisa kita tinggalkan. Mau dalam keadaan apapun harus kita kerjakan. Mau kita dalam keadaan sakit, mau kita dalam keadaan miskin, mau kita dalam keadaan senang, mau kita dalam keadaan sedih sekalipun, kita harus tetap sholat. Bahkan saking tidak bolehnya kita meninggalkan sholat, jadi Allah sudah memberi keringanan bagi kita yang sedang dalam keadaan darurat. Seperti kalau kita sedang dalam keadaan sakit, kita tidak mampu untuk sholat dengan berdiri, jadi kita bisa sholat dengan duduk. Dan apabila kita tidak mampu sholat dengan duduk, kita bisa sholatnya dengan berbaring. Begitu pula ketika kita sedang berada dalam kendaraan. Apabila kita dalam kendaraan, kita masih tetap dianjurkan untuk sholat dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, itulah tadi cerita saya. Semoga dengan kita mengetahui manfaat dan betapa besarnya ancaman Allah bagi kita yang bermalas-malasan untuk sholat, jadi kita tidak lagi untuk lalai ataupun bahkan meninggalkan sholat. Jadi di sini semoga kita semua menjadi semangat dan terus mengerjakan sholat, karena sebesar apapun dosa yang kita miliki, jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat ini adalah jarak terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.